Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Marilah kita membuka pengajian kita di sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga alhamdulillah pada hari ini adalah merupakan hari pertama dari bulan Ramadan. Pada hari ini kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan di tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan para pendengar, pada hari ini pula kita mulai pengajian kita yang mana pengajian ini kita akan laksanakan setiap sore jam 4 atau pada asar dengan berbagai tema atau disebut sebagai tematik secara online maupun juga beberapa orang yang hadir dengan berjarak 1,5 meter atau 2 meter karena kondisi. Nah, hari ini sampai ke depan kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa, sunat-sunat yang ada di dalamnya, fikih zakat, fikih zakat mal maupun fikih zakat fitrah. Juga kita akan bahas fikih mawaris. Kita juga membahas fadilah atau apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa dan berbagai hukum yang ada di dalamnya, termasuk fikih Ramadan, fikih tahajud, fikih tarawih, berapa jumlah rakaat, antara 20 atau 8 rakaat atau bahkan ada yang 36 rakaat. Hadirin sekalian dan para pendengar, pada hari ini kita akan mulai daripada pembahasan tentang fikih puasa, hukum melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Para ulama sepakat yang disebut dengan ijma'ul ummah, ijma'ul ulama, ijma' bahwa berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib fardu ain kecuali orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa ini diantaranya dia mendapatkan uzur, diantaranya adalah orang yang sakit, orang yang bepergian, dan juga adalah orang yang musafir. Maka ijma' ulama di dalam hal berpuasa pada bulan Ramadan secara hukumnya adalah fardu ain, wajib. Barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia mendapatkan dosa kecuali uzur.
Banyak orang kita saksikan KTP-nya adalah berstatus sebagai umat Islam dan dia tidak punya uzur sama sekali, uzur syar'i. Jika dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan hal ini ada orangnya, kadang-kadang kita perhatikan di beberapa tempat tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia pasti mendapatkan dosa. Karena yang namanya wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Hukum wajib ini dijelaskan oleh para ulama bahwa wajib berpuasa terhadap orang muslim, non muslim tidak ada di dalam syariat wajib berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. Lalu yang kedua kata ulama adalah balik, orang yang sudah balik wajib berpuasa. Adapun yang belum balik, anak kecil, kalau dia melaksanakan puasa adalah merupakan bagian daripada tarbiyah atau pelatihan sebelum saat dikenakan hukum wajib. Akil ketiga adalah orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal seperti orang gila, orang yang lagi pingsan, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Sahih mukim, dia adalah orang yang sehat. Berarti kalau orang yang sakit tidak mendapatkan kewajiban puasa saat itu. Dan juga dalam mukim adalah orang yang tidak musafir. Maka orang yang musafir dia mendapatkan rukhsah, yaitu boleh untuk tidak berpuasa, dengan tentunya adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam syariat. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sebutkan sebagai musafir berapa jaraknya atau masafahnya. Di dalam hal kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, karena tidak boleh tidak. Ada orang yang melaksanakan sholat tapi tidak puasa, padahal dia tidak ada uzur, dia tetap berdosa. Ada orang yang melaksanakan sholat tarawih tetapi dia tidak berpuasa di siang harinya tanpa uzur, dia tetap berdosa. Maka tanpa pengecualian dikenakan kewajiban puasa kecuali adalah orang-orang yang mendapatkan rukhsah, uzur, bahkan orang yang tidak mendapatkan kewajiban untuk berpuasa karena disebabkan karena haid dan nifas. Hadirin sekalian dan para pendengar, kita perhatikan ayat-ayat perintah tentang kewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Selalu kita memperhatikan dan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185. Di dalam ayat 183 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggunakan kata-kata kutiba yang mengandung arti wajib. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan bagi kalian qisas terhadap pembunuhan. Di dalam ayat ini kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Jadi bukan hanya
Kata-kata wajaba, tapi kutiba itu berarti diwajibkan. Terhadap siapa? Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Karena adanya umat sebelum adanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang merupakan bagian daripada agama samawi, yang mempunyai nabi, juga diwajibkan melaksanakan puasa. Apa bukti bahwa mereka juga diwajibkan melaksanakan puasa pada zamannya? Yaitu dengan adanya ayat kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira merupakan potongan ayat, satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, kita temukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam ini dibangun atas 5 atau disebut sebagai rukun Islam. Yang pertama, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang disimpulkan dengan sebuah kata, yaitu adalah 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua, kata Rasul, wa iqamis salat, yaitu mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wal haji, dan juga melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ini dalil yang kedua yang termasuk bagian sumber dasar sehingga adanya rukun Islam yang 5, yang salah satu diantaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dari yang ketiga tentang kewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadan adalah dikenal dengan hadis Jibril. Qala mal Islam, mengatakan apa itu Islam? Rasulullah mengatakan al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi, bahwa Islam adalah hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Wa tuqimus shalah, dan wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah, yaitu bayar zakat yang diwajibkan, wa tasum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dari berbagai dalil inilah sehingga muncul sebuah ijma ulama, kesepakatan di antara para ulama secara keseluruhan bahwa puasa itu adalah wajib. Hadirin sekalian dan para pendengar, pembahasan terakhir di sore hari ini, setelah kita membahas tentang hukum berpuasa pada bulan Ramadan yang disimpulkan adalah wajib atau fardu ain, yaitu adalah sebenarnya apa yang kita dapatkan kalau melaksanakan puasa, atau bahasa lainnya adalah fadilah Ramadan. Apa saja fadilah Ramadan? Fadilah berpuasa pada bulan Ramadan, atau secara umum
manfaat melaksanakan puasa. Nah, hadirin sekalian dan para pendengar, banyak orang yang melaksanakan puasa tapi dia tidak tahu apa yang dia dapatkan. Dia tidak tahu bahwa ini adalah merupakan perintah Allah dan ada timbal balik terhadap dirinya, ada yang dia dapatkan. Di antara mereka ada yang hanya ikut-ikutan melaksanakan puasa. Orang tuanya puasa, dia ikut puasa. Tetangganya puasa, dia ikut puasa. Ada juga orang yang berpuasa karena hanya malu dengan tetangganya. Nah, kita rubah niat yang melenceng itu menjadi niat utama. Melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan manfaat pribadi dan manfaat sosial. Yang disebut dengan fadilah atau apa yang kita dapatkan ketika melaksanakan puasa. Kita sebutkan dalilnya agar supaya kita betul-betul yakin dan juga kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Yang pertama, bahwa kalau kita melaksanakan satu hari saja berpuasa, satu hari saja berpuasa, sebagai contoh hari ini tanggal 1 Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka sab'ina kharifah, 70 musim. Para ulama mengartikan 70 tahun. Coba kita lihat sebuah hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, ini perawinya Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah. Tidaklah berpuasa seorang hamba satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang kita laksanakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saja. Tidaklah berpuasa satu hari saja. Kata Rasul, illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan menjauhkan wajahnya baginya, karena wajah itu biasa. Kalau wajahnya dijauhkan berarti semua badannya insyaallah dijauhkan. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari neraka kalau dia berpuasa satu hari pada saat itu sab'ina kharifah, yaitu 70 tahun. 1 banding 70 tahun. Kalau misalnya kita berpuasa 30 hari, maka coba kita kali 70 tahun dikali 30. Ada yang hafal? Ada yang tahu matematikanya? 210 tahun. 210 tahun atau 2100 tahun. Maka sampai kepada 2100 tahun kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Amin. Ini baru satu hadis sekalian, sebuah hadis yang membuat kita semangat untuk melaksanakan puasa karena tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka. Lalu kita lanjutkan hadis yang kedua atau fadilah yang kedua kalau kita melaksanakan puasa. Fadilahnya adalah kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Coba kita perhatikan bunyi hadisnya dan seakan-akan kita coba menggambarkan di dalam dunia implementasi akhirat. An Sahal bin Sa'ad, ini seorang sahabat, anna Nabiya SAW qala, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan, inna fil jannati baban,
Di dalam surga itu ada sebuah pintu. Karena pintu itu banyak dalam surga. Ada berapa pintu surga? Ada berapa pintu surga kira-kira? Pintu surga itu jumlahnya 8. Sedangkan pintu neraka jumlahnya 7. Dalam hadis Rasul, inna lil jannati thamaniyatu abwab. Bahwa sesungguhnya surga itu mempunyai 8 pintu. Wan naru, dan surga sab'atu abwab. Bukan surga, neraka. Wan naru, neraka sab'atu abwab. Sedangkan neraka itu mempunyai 7 pintu. Nah, kita lihat di dalam hadis bahwa surga mempunyai 8 pintu. Salah satu pintu itu disebutkan Rasul yuqalu lahu ar-rayyan. Dikatakan bahwa salah satu pintu tersebut namanya adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang berpuasa termasuk yang hadir dan termasuk orang yang mendengarkan pengajian kita di sore hari ini yang sedang melaksanakan puasa, yadkhulu minhu as-shaimun, bahwa orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan tersebut pada hari kiamat. Yang menarik hadis sekalian, walaupun dia punya ibadah yang lain merupakan ibadah andalan, tetapi pintu ini dikhususkan bagi orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun, bahwa tidak ada yang masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan tersebut ghairuhum, selain daripada mereka. Yuqalu aina shaimun, mereka nanti akan dipanggil bahwa manakah orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka orang-orang yang berpuasa berdiri dan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Fa idza dakhalu ughliqa, kalau pintu ar-rayyan itu sudah kalau mereka sudah masuk orang-orang yang berpuasa, maka ditutuplah pintu ar-rayyan tersebut. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada di antara yang lain yang masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut kecuali mereka lah orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga dalam hadis, idza dakhala syahrul Ramadan, kalau bulan Ramadan sudah masuk, futihat abwabus sama, maka pintu langit dibuka. Setiap langit mempunyai pintu. Apa buktinya? Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu melalui pintu langit pertama, langit kedua, ketiga, dan 7 langit. Abwabus sama, 7 langit di dalam Al-Quran, sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit. Berarti langit yang ada itu mempunyai 7 lapis. Dan masing-masing mempunyai pintu. Futihat. Ada ulama mengatakan maksud daripada futihat abwabus sama adalah doanya diterima, doa orang yang berpuasa. Wa ghulliqat abwabu jahannam, maka ditutuplah pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilat asyayatin, dan para setan dirantai. Kemudian hadis berikutnya, as-salawatul khams, salat yang 5, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, antara Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadanu ila Ramadan, antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang ini, dan Ramadan sekarang ini sampai Ramadan yang akan datang. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah merupakan penghapus dosa-dosa diantaranya. Idajtunibatil kabair,
kalau dosa-dosa besar itu kita tinggalkan. Mudah-mudahan semua fasilitas berpuasa pada bulan Ramadan kita mendapatkan sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan, dan semoga kita termasuk orang yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas, sehingga kita mendapatkan pahala dan mendapatkan fasilitas sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita di sore hari ini yang singkat, secara singkat yang kita sudah bahas, yaitu adalah hukum kewajiban puasa dan juga adalah fadilah atau apa yang kita dapatkan ketika melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Allahumma minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.